Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mila Wibowo, Saya Elsa Kona Asalija yang akan mempresentasikan tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata distribusi atau distribution yang berarti pembagian atau penyaluran. Sedangkan frekuensi atau frekuensi yang berarti kekerapan atau keseringan. Menurut Hartono 2012, distribusi frekuensi berarti pembagian nilai menurut kelompok atau kategori masing-masing yang dimuat di dalam kolom dan lajur. Ini ada tujuan dari penyajian data bentuk tabel distribusi frekuensi. Antara lain yang pertama, data menjadi lebih inovatif. Yang kedua, data menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, data dapat dibaca secara singkat. Yang keempat, data lebih sederhana. Langkah umum penyajian data bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menggunakan data terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi. Yang keempat, memasukkan nilai dalam interval kelas. Ini ada jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kelima, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ini yang pertama ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal disusun pada data dengan jumlah yang sedikit. Ini contohnya, seorang peneliti ingin meneliti mata kuliah statistik pendidikan mahasiswa kelas 10 PGSD Universitas Mulia Kudus. Ini contoh datanya. Cara menghitung frekuensi menggunakan turus. Yang pertama, mencari nilai X. Yang kedua, menghitung turus dan frekuensi. Yang ketiga, menjumlah hasil dari frekuensi. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok merupakan suatu tabel yang di dalamnya itu ada data dalam frekuensi pancarannya dan data dikelompokkan ke dalam interval atau kelas tertentu. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok dapat disajikan apabila penyebaran nilai terlalu luas dan jumlah datanya juga terlalu banyak. Ini contoh datanya. Langkah pertama itu mencari jangkauan. Mencari jangkauan itu dengan cara mencari data terbesar atau X maksimal dan data terkecil X minimal. Rumus mencari jangkauan itu J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah kedua itu mencari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Langkah ketiga mencari panjang kelas. Panjang kelas P sama dengan J per K. Dan langkah yang keempat mencari titik tengah dengan panjang 5 dan data terkecil tadi sudah disajikan ke dalam data. Yang terkecil itu ada 60, ditetapkan sebagai batas bagian bawah dan diperoleh kelas sebagai berikut. Kelas pertama 60 sampai 64 dan titik tengahnya 62. Kelas kedua 65 sampai 69 dan titik tengahnya 67 dan seterusnya. Langkah yang kelima mencari frekuensi. Kelas-kelas yang sudah ditetapkan pada langkah 4 yang tadi, kemudian dicari frekuensi dengan sistem turus.
Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan persentase atau persen. Rumusnya tabel distribusi frekuensi relatif itu Fi per jumlah Fi dikali 100. Ini contoh tabel distribusi frekuensi relatif. 4. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Pengertiannya adalah untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlah semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlah semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Contoh dari frekuensi kumulatif lebih dari yaitu nilai awalnya 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89, 90 sampai 94. Frekuensinya 6, 5, 8, 7, 12, 6, 4. Jumlah dari frekuensi 50. Lalu menjadi nilainya lebih dari sama dengan 59,5. Nilai tersebut didapat dari melihat tepi bawah pada nilai pertama yaitu 60. 60 dikurangi 0,5, lalu 65 dikurangi 0,5, hasilnya lebih dari sama dengan 64,5, dan sampai 90 dikurangi 0,5, hasilnya lebih dari 89,5. Lalu frekuensinya ada 50, 44, 39, 31, 22, 20, 10, dan 4. Contoh frekuensi kurang dari sama seperti nilai pertama 60 sampai 64 sampai 90 sampai 94. Lalu didapat nilai dari kurang dari sama dengan 64,5 itu kita lihat dari nilai pertama tepi atas 64 ditambah dengan 0,5 sampai 94 ditambah 0,5. Lalu frekuensinya ada 6, 11, 19, 28, 40, 46, 50. Yang kelima ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif, adalah perbandingan antara frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan persentase. Ada dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya, nilai kurang dari sama dengan 64,5, kurang dari 69,5, kurang dari sama dengan 74,5, kurang dari sama dengan 79,5, kurang dari 84,5, kurang dari 89,5, kurang dari 94,5. Frekuensinya seperti tadi ada 6, 11, 19, 28, 40, 46, 50. Frekuensi kumulatif relatif kurang dari atau bisa disebut FKREL itu 6 per 50. 50 adalah jumlah dari frekuensi tersebut dikali 100% sama dengan 12%.
11/50 kali 100% sama dengan 22%. 19/50 kali 100% sama dengan 38%. 28 sampai 50/50 kali 100% sama dengan 56, dan seterusnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari, itu nilainya lebih dari sama dengan 59,5 sampai lebih dari 89,5. Frekuensinya 50, 44, 39, 31, 22, 10, dan 4. Frekuensi kumulatif relatif kurang dari atau bisa disebut FKRL itu dari 50/50 kali 100% sama dengan 100%, menurun ke bawah sampai frekuensi 4/50 kali 100 sama dengan 8%. Grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram dan poligon frekuensi, yaitu kumpulan data statistik yang telah diolah menjadi tabel distribusi frekuensi, baik yang tunggal maupun yang berkelompok, atau tabel distribusi kumulatif. Dapat pula digambarkan ke dalam bentuk diagram. Diagram dari suatu tabel distribusi frekuensi disebut histogram. Dari histogram dapat digambarkan poligon frekuensi. Contohnya, data nilai ulangan tengah semester matematika siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas 10. Nilainya ada 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100. Titik tengahnya itu diambil dari 66 sampai 70, yaitu 68. Titik tengah dari 66 sampai 70 kan 68. Itu nilainya 66, 67, 68, 69, dan 70. Dari angka 66 sampai 70, nilai tengahnya itu terdapat di angka 68. Lalu frekuensinya ada 7, 15, 28, 8, 10, 9, 3, dan jumlah frekuensinya ada 80. Ini adalah contoh dari histogram. Ini contoh dari histogram dan poligon. Poligonnya adalah ini garis. Sedangkan histogramnya adalah diagram batangnya ini. Bisa dilihat ini 65,5 itu adalah nilai tepi bawah dari nilai pertama di sumbu X, sedangkan 37 sampai 28 di sumbu Y. Ini contoh dari poligon, hanya terdapat garis tanpa adanya diagram batang seperti tadi. Yang kedua ada OGIF. OGIF adalah dari suatu tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat suatu diagram atau kurva yang disebut OGIF. Kurva frekuensi kumulatif kurang dari disebut OGIF positif, dan kurva frekuensi kumulatif lebih dari disebut OGIF negatif. Ini adalah contohnya.
Bisa teman-teman cermati. Ini adalah contoh ogive positif. Ini adalah contoh ogive negatif. Ini daftar pustakanya. Ada Ardianti, Dwi, Sekar, dan kawan-kawan tahun 2020 tentang bukunya Statistika Pendidikan Kudus, Universitas Muria Kudus. Dan kedua ada Kardianata Rahayu dan kawan-kawan tahun 2015. Judul bukunya Dasar-dasar Statistika Pendidikan, dibuat di Bandung, CV Pustaka Etika. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat